Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan papan catur dan beberapa objek yang biasa digunakan dalam permainan catur. Saya akan menggunakan cube yang ada di area kerja ini. Saya klik objeknya, kemudian berpindah ke edit mode. Klik menu ini, kemudian tekan edit mode atau tekan tab di keyboard ya. Seperti ini. Bisa kita kembali ke object mode, kita tekan tab lagi, kembali lagi ke edit mode. Kemudian saya akan mengatur ketinggiannya menggunakan select box. Saya blok seperti ini. Kemudian tekan G, tekan Z untuk menurunkan di sumbu Z. Seperti ini. Kemudian saya akan memindahkan objek ini ke bagian atas penampang sumbu. Saya akan menggunakan cara secara otomatis. Saya pilih face, kemudian saya tahan scrollnya untuk membalik sedikit. Kemudian saya pilih penampang bawah. Kemudian saya tekan Shift S. Saya memilih cursor to selected. Saya akan berpindah ke object mode. Kemudian memilih objek. Set origin, kemudian memilih origin to 3D cursor. Seperti ini, sehingga kursornya sudah berpindah ke sini. Kalau saya klik Mob Tool, sekarang kita bisa melihat gizmonya sudah ada di sini. Kemudian saya nyalakan panel sebelah kanan, tekan N di keyboard, kemudian memilih item dan memberikan nilai 0 pada bagian Z. Klik di sini, tekan 0, tekan enter. Iya, seperti itu. Maka dia akan berpindah secara otomatis ke bagian atas sumbu X dan Z, sumbu X dan Y. Oke, sekarang saya akan memberikan segmen di bagian atasnya dan bagian pinggirnya. Saya akan zoom seperti ini. Saya akan masuk kembali ke edit mode. Kemudian saya akan coba memberikan segmen di sini. Nah, untuk bagian ini saya tidak akan menggunakan subdivide karena bagian bawahnya saya hanya ingin mempertahankan hanya satu segmen saja. Saya Ctrl R di sini di bagian samping sini atau bagian samping sebelah sini gitu ya. Coba kita lewatkan sampai saya menemukan segmennya seperti ini. Klik di sini 2 kali. Kemudian saya tekan GG untuk menggeser ke atas. Klik sekali. Kemudian saya Ctrl R lagi di bagian atas di sini. Nah, setelah Ctrl R saya coba lewatkan. Jadi kalau seandainya tidak menemukan yang warna kuning, terus digeser kursornya hingga saya menemukan segmen berwarna kuning seperti ini. Saya klik di sana 2 kali. Kemudian saya buka panel yang di bawah ini. Kemudian saya mengetikkan angka 7 di sana. Tekan enter. Oke, kemudian klik di luar sekali. Kemudian saya Ctrl R lagi di sini hingga saya menemukan segmen berwarna kuning seperti ini. Saya klik 2 kali lagi, kemudian saya mengetikkan lagi angka 7, tekan enter seperti ini. Klik di luar. Oke, sekarang saya sudah selesai memberikan beberapa kotak untuk warna papan caturnya. Kemudian saya akan memberikan warna dari papan catur ini. Saya akan masuk ke tampilan right atau left ya. Sementara saya sembunyikan dulu yang panel sebelah kanan ini, tekan N untuk menutupnya. Kemudian saya akan berpindah ke tampilan X atau Y. Atau silakan seandainya menggunakan visit, menekan angka 3 di numpad. Kemudian masih menggunakan select box. Saya memilih bagian face, kemudian mengaktifkan pilihan toggle X-ray. Kemudian saya akan blok seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan coba putar. Nah, seperti ini. Coba saya matikan dulu toggle X-ray-nya. Kita periksa. Sehingga seluruh bagian penampang pinggir bawah dan bagian bawah itu terpilih ya. Jadi dengan mengaktifkan toggle X-ray kita dapat memilih seluruh tampilan yang kita seleksi. Saya akan kembali lagi ke bagian perspektif. Saya usahakan bentuknya seperti ini misalnya.
Oke, sekarang saya akan memberikan warna dengan material. Saya akan klik material properties di sini, klik di sini. Kemudian, jika sudah bentuknya seperti ini, ada tulisan material di sini, kita tinggal memilih warnanya. Misalnya anggaplah saya menambahkan sebuah material. Saya menekan tanda plus di sini, sehingga di sini ada tulisan new. Kemudian saya klik new. Nah, material yang baru ini bisa saya beri nama. Langsung klik di sini, saya beri nama, misalnya bawah. Kemudian saya memilih warna apapun yang kita inginkan. Misalnya saya memilih warna yang berbeda dengan warna seleksi ini, agar kita bisa membedakannya. Jadi pada prakteknya nanti silakan menggunakan warna yang berbeda ya. Warna apapun yang berbeda. Saya berikan agak mudah misalnya di sini sambil kita bisa melihat monitoring warna di sini. Kemudian saya apply dulu, saya assign dulu. Ya, seperti ini sehingga si warna ini nanti akan menempel di sini ya. Coba saya klik di luar. Nah, jika kita tidak menemukan warna yang sudah kita ganti, coba kita pindahkan tampilan ke bagian shading. Ini bagian shading, ini bagian solid ya. Ini bagian shading, yang ini bagian render. Saya klik bagian shading, viewport shadingnya seperti ini, maka warna yang tadi kita pilih sudah sesuai dengan warna yang tadi kita ganti. Kemudian saya akan memberikan warna untuk bagian atasnya, yang ini. Caranya sama dengan tadi, silakan menekan angka 3 atau angka 1 di numpad untuk beralih ke tampilan right atau front. Saya memilih bagian toggle ini. Kemudian saya akan blok lagi bagian atas, saya akan zoom dengan scroll mouse, masih memilih face dan mengaktifkan toggle X-ray, jangan lupa ya. Saya seleksi seperti ini. Kemudian saya kembali masuk ke bagian material. Nah, di material ini kebetulan tadi di awal kita sudah mendapatkan sebuah material. Jadi saya boleh menggunakan material yang sudah ada. Jika tidak ada, silakan menekan tanda plus dan menekan new ya, seperti itu. Saya klik material, kemudian saya beri nama dulu, misalnya ini bagian atas. Kemudian saya beri nama, saya ganti warna. Misalnya bagian atasnya saya ganti warna menjadi coklat, misalnya ya, seperti ini. Mungkin coklatnya agak gelap. Jadi ketika diklik, kalau ingin agak gelap, tinggal diturunkan saja bagian sebelah sininya, sehingga kita akan mendapatkan coklatnya agak gelap gitu ya. Oke, kemudian diakhiri dengan menekan assign. Seperti itu. Oke, sekarang saya klik di luar, coba saya putar, saya scroll. Nah, kita sudah mendapatkan warna objek seperti ini. Kemudian saya akan memberikan warna untuk bagian atas. Saya akan masuk ke tampilan top. Kemudian saya matikan toggle X-ray. Saya akan memilih area yang di tengah seperti ini. Saya klik di sini, tahan shift-nya seperti ini. Jika kita menggunakan PC, kita bisa menekan tombol Ctrl plus ya, Ctrl plus yang ada di numpad seperti ini, sehingga saya bisa memilih area seperti ini. Atau jika kita menggunakan cara seleksi manual, caranya begini. Saya klik di sini, tahan CTRL ya, klik di sini, klik di sini, klik di sini, kemudian klik di sini dulu. Jadi terus memutar seperti ini. Kita bisa melompati beberapa buah kotak langsung secara otomatis ya, seperti itu. Langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini gitu. Jadi CTRL-nya ditahan terus sehingga kita lebih cepat untuk memilih beberapa kotak. Setelah kita memilih seluruh penampang ini, saya akan memberikan warna putih terlebih dahulu. Jadi saya akan tambahkan dulu satu buah warna, saya klik new. Kemudian saya beri nama ini putih. Saya beri nama putih. Kemudian dengan warna putih ini saya klik. Jika putihnya ingin putih banget, terang, saya tarik menjadi ke paling atas gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa dengan menekan tombol assign di sini. Klik assign. Maka seluruh penampang bagian atas ini menjadi putih. Kemudian saya akan memberikan kotak-kotak berwarna hitam. Sebelumnya kita periksa ya, yakinkan bagian atas ini masih terpilih. Jika misalnya tidak terpilih ya silakan untuk dipilih terlebih dahulu. Contoh seperti ini. Ini kan terlepas nih pilihannya ya. Jadi kita harus mengulang untuk memilih. Saya menahan shift seperti ini. Silakan tekan Ctrl plus jika menggunakan PC. Seperti ini sehingga objek bagian atas ini terpilih lagi. Kemudian saya pilih select, kemudian memilih checker deselect.
sehingga akan terpilih kotak-kotaknya secara random ya. Oke, setelah itu saya tinggal memberikan warna baru. Jangan lupa ya, tidak boleh menggunakan warna yang sudah ada, nanti warna yang putih atau yang lainnya itu nanti akan tertimpa. Saya akan tambahkan warna baru. Saya klik new dulu. Kemudian saya warnain hitam. Saya pilih warnanya hitam, saya tarik saja ke bawah seperti ini. Kemudian kita tekan assign seperti ini sehingga kita dapat menerapkan warna hitam ke seleksi yang random tadi ya. Oke, saya klik di luar sini. Saya putar. Nah, kita sekarang sudah berhasil membuat beberapa buah warna pada satu objek. Berikutnya, saya akan membuat beberapa buah objek yang ada di bagian atas papan catur. Saya akan membuat benteng terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan masuk ke tampilan front, tekan angka 1 di numpad, atau kalau menggunakan bagian navigasi ini kita mungkin bisa menekan Y ya. Saya klik Y seperti ini sehingga kita berada di bagian front atau back. Saya pilih lagi Y. Nah, sehingga saya bisa memilih front. Jadi untuk berpindah ke bagian back atau front kita bisa menekan Y di sini. Kemudian saya akan zoom dulu seperti ini dan saya akan memilih segmen bagian atasnya dulu. Saya akan coba putar dulu seperti ini. Saya memilih papan caturnya dulu, kemudian ke edit mode. Saya akan memindahkan kursornya ke sini. Seperti biasa kita gunakan face. Kemudian matikan toggle X-ray. Saya klik di sini. Saya pindahkan dulu pilihan ke select box di sini. Kemudian saya tekan Shift S. Tekan kursor to selected sehingga si kursornya sudah berpindah ke sini. Saya matikan lagi edit mode, kembali ke object mode. Kemudian saya tekan Shift A. Saya memilih gambar referensinya dulu, image reference. Kemudian saya memilih benteng di sini. Saya klik 2 kali atau load reference image. Kemudian saya kecilkan dulu, tekan S, kemudian saya kecilkan. Saya zoom, kemudian saya atur sedemikian rupa sehingga bentuknya berada di atas penampangnya. Ya, kira-kira seperti ini. Coba kita putar. Nah, jika kita ingin meluruskan objek ini, saya bisa menekan ALTR. ALTR sehingga objeknya menjadi lurus. Tinggal saya membalikkan di sumbu X. Ya, di sini di sumbu X, klik objeknya, kemudian tekan R, kemudian X, kemudian ketik 90. Iya, seperti ini. Klik ya. Coba kita putar lagi. Nah, kita sudah berhasil meletakkan sebuah gambar reference image. Kemudian saya mundurkan objek ini ke belakang, ke sana. Seperti ini. Oke, kemudian saya akan memasukkan sebuah objek silinder di sini. Saya tekan Shift A, kemudian mesh, kemudian silinder. Nah, di sini saya masukkan ukuran seperti ini, 0,02. Kemudian radiusnya, jadi silakan diatur-atur saja ini untuk ketinggian depth ini. Yang bagian ini untuk radiusnya, silakan diatur-atur. Seperti ini. Jadi disesuaikan dengan objek kita ya. Oke, kemudian ini bagian verticesnya saya gunakan 32. Oke, sekarang saya akan atur dulu objek ini agar berada di atasnya. Saya gunakan front, tekan angka 1 di numpad bagi yang menggunakan PC, atau menekan di bagian navigasi ini Y ya, seperti ini. Oke, saya nyalakan toggle X-ray agar saya bisa melihat tembus ke belakang. Saya gunakan edit mode, toggle X-ray-nya aktif ya. Saya gunakan vertex terlebih dahulu untuk menaikkan bagian bawahnya. Saya blok seperti ini, gunakan G, kemudian Z, atau menggunakan mob tool yang ada di sini. Jadi sama saja. Ya, saya gunakan seperti ini. Kemudian saya coba turunkan lagi yang bagian atasnya. Misalnya seperti ini. Kemudian saya tekan E, kemudian saya drag ke atas. Di sini mungkin nih, atau di sini. Kemudian tekan S untuk mengecilkan. Oke, nah saya akan tambahkan segmen di sini. Ctrl R, klik di sana, kemudian tekan S untuk membesarkan. Ya, seperti ini. Kita pindahkan dulu posisinya dengan menahan scroll dan shift.
Ya, kita bisa melihat di sini kalau di bawahnya kurang naik, tinggal di blok, tinggal kita naikin lagi ke atas seperti ini. Ya. Nah, kita juga bisa menambahkan segmen di sini. Saya blok bagian ini, tekan Ctrl B untuk memberikan bevel. Kemudian kita drag dulu, kemudian boleh kita scroll. Jadi digeser dulu kursor mouse-nya, nggak di drag ya, nggak ditahan tombolnya, saya geser aja kursor mouse-nya. Kemudian saya scroll ke atas satu kali. Iya, seperti itu. Sehingga kita mendapatkan segmen baru di sini untuk menghaluskan lengkungan. Oke, berikutnya saya akan memberikan penampang lagi bagian atasnya. Saya blok lagi bagian atas ini, kemudian tekan E, kemudian saya angkat sedikit ke atas seperti ini. Klik di sana. Saya akan zoom lagi, lebih zoom ya, seperti ini. Kemudian tekan lagi E untuk extrude, E kemudian langsung S. Nah, jadi langsung saya angkat ke bagian sini. Ya, seperti itu. Kemudian tekan lagi E, naikkan dulu ke atas seperti ini. Kemudian E lagi, angkat dulu ke sini, kemudian klik dulu terus S. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian tekan lagi E, naikkan dulu di sini, kemudian S lagi sedikit. Iya, seperti itu. E lagi, kemudian naikkan ke sini, S lagi. Kemudian saya tahan shift-nya untuk geser lagi ke atas, tekan E lagi, naikkan sampai di sini, kemudian S lagi. Kemudian tekan E lagi, mungkin di sini, S lagi. Nah, jika kita ingin menentukan bentuk yang halus, Ctrl Z. Ketika kita E, misalnya bisa langsung ke sini atau kita drag manual boleh seperti ini. Kemudian saya tekan S untuk menggeser ke sini. Ya. Nah, saya bisa memasukkan Ctrl R di sini. Iya, seperti itu. Jadi untuk menambahkan segmen di sini. Oke, sekarang saya blok bagian atas agak kurang ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Saya tambahkan lagi E langsung S. Jadi E langsung S, jangan lupa ya. Klik di sini, tekan E, saya naikkan ke sini. Kemudian E lagi, naikkan sedikit ke sini. Klik dulu terus S. Ya, seperti ini. Kemudian tekan E lagi, naikkan ke sini, kemudian S, klik dulu terus S gitu ya. Kemudian tekan E langsung S, kemudian besarkan di sini. Tahan shift-nya, tahan scroll-nya untuk geser ke bawah. Kemudian tekan E, kemudian saya naikkan ke sini. Klik di sana. Nah, sampai di sini saya akan memilih bagian atas supaya saya bisa extrude bagian-bagian mana saja yang ingin saya extrude. Oke, sekarang saya scroll. Sekarang saya akan matikan dulu toggle X-ray. Kemudian saya akan memberikan segmen di bagian tengah lingkaran ini dengan cara memasukkan insert. Dalam keadaan masih terpilih objek ini, misalnya kalau objek ini terlepas seperti ini, tahan ALT, klik di salah satu titiknya seperti ini, sehingga terpilih semuanya. Jika belum bisa, dicoba-coba lagi sehingga dapat memilih bagian atasnya aja, atau kalau memang susah banget, diputer aja begini. Coba agak ditahan shift-nya supaya scroll ke bawah. Kemudian dalam kondisi toggle X-ray-nya mati, kita memilih bagian penampang atasnya saja seperti ini. Jangan sampai bagian bawahnya ikut terpilih, hanya bagian atas aja yang kita seleksi ya. Saya scroll lagi, saya tahan shift-nya. Ya, seperti ini. Saya tekan I di keyboard untuk menambahkan insert. Saya drag ke bagian dalam seberapa tebal di bagian dinding benteng atasnya ini. Saya klik di luar, kemudian saya pilih face di sini. Oke, saya akan membuat seleksi sebanyak 22 ya. 1 2. Lengkap 2, 1 2. Saya akan zoom aja sedikit lagi. Jadi kalau ada yang salah klik, masih menahan shift, bisa diklik lagi untuk menghilangkan seleksi. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan extrude, tahan ALT E. Saya memilihnya individual.
Kemudian saya drag ke atas seperti ini, setinggi yang saya inginkan, misalnya seperti ini. Oke, kemudian saya akan ekstrud lagi objek penampang atas ini ke bawah. Klik di sini, kemudian saya tekan E dan tarik ke bawah untuk kedalamannya seperti ini, sehingga saya mendapatkan bentuk objek seperti ini, ya. Oke, kira-kira seperti ini dulu. Saya akan sambung lagi untuk membuat objek-objek yang lainnya di tutorial berikutnya.